karakter yang akan menjadi rival dalam mendapatkan One Piece. Yang pertama yaitu Shanks. Pada episode sebelumnya, telah dikatakan bahwa Shanks berbicara kepada Bagman untuk saatnya melakukan perjalanan terakhirnya, yaitu mendapatkan One Piece. Nah, Beck. Soro-soro tori ni ikou ka. One Piece. Shan sampai akhirnya tiba di Pulau Elbaf untuk mengambil Road Poneglyph yang terakhirnya. Tetapi pada saat Shanks mau cabut dari pulau para raksasa itu, ada Korocho dari generasi baru yang menantang dia. Bajak laut Kid menghadang Shanks yang berniat untuk merampas Poneglyph miliknya. Ya, walaupun akhirnya Kid kalah dalam sekali tebasan, bahkan semua kru dan kapal Victoria punya terbelah oleh Bang Jackie. Sim guys kamu sarinya. Yang kedua, Marshal Detik, tidak diragukan lagi bahwa Kurohige merupakan salah satu rival terberatnya dalam memperebutkan One Piece. Salah satu kaisar laut satu ini mempunyai armada yang besar dan kemampuan tempur anak buahnya yang sangat berbahaya. Dengan berbekal kemampuan buah iblis yang powerful dari semua wakil kaptennya, cukup sulit untuk mengalahkan Kurohige secara singkat. Tekad Kurohige adalah menjadi manusia terkuat yang tak terkalahkan. Dia pun dibekali dengan dua kemampuan buah iblis yang selama ini, bahkan hanya dia yang mampu memakan buah iblis dua sekaligus. Yang ketiga, kemungkinan Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi yang menentang ketidakadilan pemerintah dunia sekarang ini menjadi alasan yang kuat untuk Dragon ikut berkontribusi mendapatkan One Piece. Dengan mendapatkan One Piece, akan membuat impian Dragon bisa terwujud, yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang adil menggantikan sistem pemerintahan sekarang. Kebencian Dragon terhadap sistem pemerintah dunia sekarang ini, yang hanya diatur oleh beberapa orang yang dianggap kuat, tidak menghargai kebebasan, dan menghentikan perkembangan pemikiran dalam mempelajari sejarah tentang masa lalu. Keempat adalah pemerintah dunia melalui Angkatan Laut. Mereka pasti akan ikut serta dalam sayembara pencarian One Piece dengan generasi baru. Alih-alih untuk mempertahankan ideologi kekuasaannya, mereka akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan One Piece. Apalagi lawan mereka adalah para kelompok bajak laut yang merupakan musuh alami mereka. Sikap ketidaksukaan terhadap kebebasan dan pasti akan dibuat malu ketika kelompok bajak laut menang mendapatkan One Piece yang menjadi alasan kuat untuk mereka ikut andil dalam hal ini. Yang terakhir adalah The Lord Buggy, salah satu Yonko terkocak saat ini yang mendapatkan gelar karena keberuntungannya, juga pasti akan ikut serta dalam pencarian One Piece. Dari sejak masa bersama Roger, si hidung merah ini sudah secara diam-diam mencuri informasi tentang peta One Piece, bahkan sampai dia mau dibohongi oleh Shanks untuk memperebutkan peta tersebut. Tetapi sayangnya, kesempatan terakhir mereka kandas ketika di pulau terakhir bersama Kapten Roger. Mereka tidak bisa ikut karena sakit. Dengan alasan tersebut, Buggy mempunyai alasan yang kuat untuk bisa ikut serta dalam pencarian One Piece untuk menjadikannya sebagai Raja Bajak Laut. Meskipun akan sangat mungkin sekali ke depannya Buggy akan lebih dimanfaatkan oleh si Crocodile sebagai sekutu di Cross Guild-nya. Nah, apakah Mihawk juga akan tertarik untuk ikut serta dalam mendapatkan One Piece? Dirasa tidak ya guys? Karena Om Mihawk itu mageran banget guys. Dia hanya ingin hidup damai seperti hari-hari sebelumnya tanpa ada masalah, bisa masak dan baca buku dengan damai, dan tujuan dia hanya menjadi pendekar pedang. Itu saja sih, dasar kumis jemping.